Presiden Joko Widodo mendesak agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera dibahas dan disahkan oleh DPR. Jokowi menilai RUU TPKS sebagai payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual sangat mendesak. Di sisi lain, DPR masih setengah hati dalam mengesahkan RUU TPKS. Apakah pemerintah dan DPR mampu segera membahas dan mengesahkan RUU TPKS yang sudah terkatung-katung sejak 2016 silam? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat sore Mbak Andi. Selamat sore, salam sehat semuanya. Dan ada anggota Panja RUU TPKS fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Selamat sore Bu Fida. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Rifana, Mbak Andi, salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mbak Andi dulu, nanti saya baru ke Bu Fida. Mbak Andi, ini Presiden Jokowi mendesak agar pembahasan dan pengesahan RUU TPKS dipercepat. Responnya dari Komnas Perempuan bagaimana melihat desakan dan juga inisiatif Presiden akhirnya bicara turun tangan ke publik seperti ini? Tentunya kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sangat mengapresiasi ya pernyataan langsung dari pihak Presiden bahwa akan mendukung pembahasan dan pengesahan segera dari kekerasan seksual ini. Kita semua mengetahui bahwa saat ini Indonesia sedang darurat kekerasan seksual, bukan saja karena laporannya yang terus meningkat, tetapi juga karena daya tangkap kita semua sebenarnya sangat terbatas ya. Dan terbatasnya daya tangkap ini juga karena ada batasan dari substansi yang saat ini memang tidak mencukupi dari berbagai undang-undang yang ada. Kita membutuhkan undang-undang yang sangat khusus untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban, terutama di dalam proses hukum dan proses pemulihan, serta untuk memastikan upaya pencegahan kita menjadi lebih maksimal. Oke, artinya dalam kebutuhan yang sangat mendesak ini inisiatif dan juga desakan Presiden seperti memberi angin segar begitu ya bagi para korban kekerasan seksual. Saya mau tanya ke DPR, Bu Fida, dengan adanya desakan, dorongan dari Presiden, apakah kemudian fraksi PKS yang sejak awal menolak RUU TPKS ini akan berubah pikiran atau masih tetap pada pendiriannya? Ya, jadi gini Mbak, kita tuh sejak awal ikut berkontribusi dalam pembahasan RUU ini, bahkan memberikan masukan-masukan juga, dan sebagian masukan dari kami juga sudah diakomodir ya. Itu ada masukan-masukan dari berbagai fraksi yang kita sepakati bersama, ada pencegahan, pelindungan terhadap korban, itu semua kita setujui. Tapi karena ada satu kekosongan hukum dari setelah selesai pembahasan RUU TPKS, kita melihat ada potensi, bukan ada potensi, memang ada kekosongan hukum untuk perlindungan terhadap korban yang di luar kekerasan seksual, tapi masuk dalam kategori kejahatan seksual, yaitu seperti penyimpangan seksual, seks bebas, dan lain-lain yang tidak dilakukan karena kekerasan. Ini kan korbannya juga banyak dan butuh perlindungan. Pelakunya juga ada dan butuh peraturan juga. Karenanya kami pada pandangan fraksi di pembahasan terakhir di Panja, kami menyampaikan bahwa fraksi PKS menolak RUU TPKS ini ya sebelum didahului. Jadi ada kalimat penyambungnya nih Mbak Rifana gitu ya. Sebelum didahului adanya pengesahan larangan tentang seks bebas dan penyimpangan seksual yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dan itu sebenarnya semuanya sudah termaktub dan tertuang di dalam RKUHP. Jadi kita bukan tidak terlibat ya, kita terlibat aktif dan pembahasan ini berjalan secara intensif ya, kami mengikuti semua, dan juga beberapa masukan juga sudah diakomodir seperti peran keluarga, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian adanya kurikulum pendidikan, itu semua juga kita setujui. Namun secara global gitu ya, RUU ini masih menimbulkan satu PR gitu ya, yaitu adanya kekosongan hukum untuk ya korban dan juga untuk pelaku yang melakukan kejahatan seksual ataupun menjadi korban dari kejahatan seksual di luar kekerasan seksual. Gitu sih Mbak. Oke, Bu Fida, tapi apa yang diinginkan oleh fraksi PKS bahwa larangan pengaturan tentang perzinahan, penyimpangan seksual seperti LGBT itu memang harus diatur dalam RKUHP begitu ya. Tapi kita tahu bahwa RKUHP saat ini memang belum dibahas oleh DPR. Artinya ini kan tidak bisa berjalan begitu. Apakah kemudian fraksi PKS ingin menunggu dulu RKUHP disahkan baru nanti RUU TPKS ini dibahas dan juga disahkan, atau seperti apa sebetulnya Bu Fida? Ya.
Sebenarnya kita sudah memberikan beberapa opsi. Yang opsi pertama kita menarik beberapa pasal yang ada di RKUHP yang terkait dengan kejahatan seksual ataupun tindak pidana seksual yang lain di luar kekerasan ya. Itu kita tarik itu ada sekitar 5 atau 7 pasal itu kita sudah usulkan tapi belum disetujui. Akhirnya kita mengusulkan di rapat-rapat panja itu agar RUU TPKS ini disahkannya itu bersamaan dengan RKUHP. RKUHP ini carry over amanah undang-undang, amanah dari periode yang sebelumnya. Jadi harusnya juga sudah diselesaikan dengan cepat karena kan tidak hanya pasal tentang tindak pidana kesusilaan aja yang ada di RKUHP carry over ini. Dan kemarin waktu rapat di pembahasan itu sempat ada informasi bahwa untuk melanjutkan RKUHP yang carry over ini nggak perlu surprise juga. Jadi artinya bisa segera dibahas dan mungkin membutuhkan beberapa waktu aja sih, tidak harus sampai bertahun-tahun gitu. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama kalau kemudian RUU KUHP harus dibahas dan juga disahkan dan RUU TPKS harus menunggu RKUHP untuk disahkan, padahal ada kegentingan yang sangat mendesak saat ini darurat kekerasan seksual di tanah air. Mbak Andi, saya mau tanya, dengan alasan yang dikemukakan oleh fraksi PKS tadi diwakili oleh Bu Fida, apakah kemudian Komnas Perempuan melihat ini hanya alasan saja untuk mendelay waktu di tengah pengesahan dan juga pembahasan RUU TPKS? Saya sih ingin menaruh keyakinan prasangka baik ya ke Mbak Wida dan teman-teman di PKS bahwa sebetulnya ide kita bersama, tujuan kita bersama adalah untuk membantu korban kekerasan seksual yang kita tahu paling banyak itu dialami oleh perempuan dan anak. Dan isu-isu yang lain yang disampaikan itu sebetulnya dia tidak sebangun dengan persoalan kekerasan seksual. Saat ini laporan terus meningkat, kita bahkan mendengarkan ya beberapa kali sudah ada banyak lembaga pendidikan yang justru pelakunya adalah pendidik dengan jumlah korban yang begitu banyak, bahkan sampai anak didiknya telah memiliki anak gitu. Dan ini jelas tidak bisa ditampung di dalam undang-undang yang sudah ada, termasuk undang-undang perlindungan anak gitu. Karenanya kegentingan ini sangat mendesak. Kami sungguh meminta dan semoga saja dengan pernyataan Presiden kemarin ini juga bisa meneguhkan sikap dari partai-partai yang selama ini berusaha untuk menunda ataupun bahkan istilah saya memang seolah-olah menyandera ya Mbak Fida ya. Saya beberapa kali bilang seolah-olah menyandera Bu Fida. Kita bilang bahwa syaratnya RUU TPKS itu harus bersamaan dengan gitu. Jadi kalau nggak bersamaan dengan berarti nggak boleh disahkan gitu. Padahal dia adalah dua persoalan yang sama-sama genting, tetapi kita perlu memandang bahwa ada satu prioritas yang harus didahulukan di mana korban itu hadir. Dan ketika kita semakin menunda pembahasannya dengan alasan bahwa ini harus disahkan bersamaan dengan yang lainnya, maka sebetulnya ada lebih banyak lagi korban yang terbengkalai, ada banyak kemungkinan korban itu kan dampak dari kekerasan seksual itu luar biasa ya. Bahkan ada yang sampai bukan cuma sekedar mengucilkan diri atau diusir dari kampung halamannya, tetapi bahkan kehilangan seluruh semangat hidupnya. Kita tentunya tidak mau ada korban-korban fatal seperti ini maupun upaya pencegahan kita yang tidak pernah karena memang tidak ada payung hukumnya. Bu Fida, dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di tanah air, bahkan kalau data dari Komnas Perempuan dan juga Kementerian PPA, Komnas Anak begitu ya, Komnas Perlindungan Anak, ada peningkatan kasus kekerasan seksual di tempat-tempat keagamaan begitu ya. Artinya memang Indonesia sudah darurat kekerasan seksual dan membutuhkan payung hukum. Apakah kemudian fraksi Anda, fraksi PKS tidak melihat ada kebutuhan yang mendesak payung hukum untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual sampai harus tadi bahasanya Mbak Andi menyandra kalau RUU KUHP tidak disahkan maka RUU TPKS belum bisa untuk disahkan? Ya Mbak, sebenarnya gini ya, artinya kalau PKS ini bahkan sudah menganggap Indonesia ini darurat kejahatan seksual di atas kekerasan Mbak. Karena kami ini memiliki lebih dari 1.000 konsultan pendamping untuk korban-korban kejahatan seksual yang sudah bekerja bertahun-tahun. Dan banyak kasus-kasus yang ditangani itu karena penyimpangan seksual dan karena seks bebas. Justru itulah kita justru sangat care sekali terhadap korban, sangat ingin melindungi korban dan ingin membantu melakukan hukum supaya ada hukuman seberat-beratnya lah buat pelaku, baik itu yang kekerasan maupun yang tanpa kekerasan, dan itu kategorinya adalah tindak pidana seksual. Karenanya justru kami ingin lebih komprehensif bahwa Indonesia ini sudah darurat kejahatan seksual, bukan hanya kekerasan seksual. Dan ini bisa diselesaikan
Yang pertama itu kita sebenarnya sudah punya undang-undang perlindungan anak, walaupun belum komprehensif, tapi ini law enforcement-nya harus ditingkatkan. Kita punya undang-undang KDRT, kita punya KUHP yang lama, yang karenanya kita mendorong sekali agar ada payung hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku untuk semua jenis kejahatan seksual, tidak hanya yang dengan kekerasan. Karena kalau hanya dengan kekerasan, berarti masih ada kekosongan hukum untuk yang tanpa kekerasan, yang suka sama suka gitu kan. Kemudian yang penyimpangan seksual dan angka HIV, karena saya di Komisi 9 nih Mbak Rifana, jadi tahu angka HIV itu terbesarnya lebih dari 30%, penyebab terbesarnya itu adalah dari penyimpangan seksual gitu. Itu angka yang terkini di 2019 dan 2020. Dan juga angka kehamilan tidak dikehendaki dari BKKBN yang kami dapatkan, itu sebagian besar ya, itu penyebabnya karena tidak ada bapaknya gitu. Sehingga kehamilan itu tidak dikehendaki. Awalnya suka sama suka, kemudian menjadi sendirian, harus menanggung malu, menanggung resiko. Karenanya kita lebih concern, sangat peduli sekali. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Andi, kami sangat peduli sekali dengan korban. Kami sangat ingin ada ya pencegahan. Makanya kita sepakat itu ada pasal pencegahan, ada pasal pendidikan, ada pasal peran keluarga, betapa penting fungsi keluarga di dalam membangun kebaikan-kebaikan ya, moralitas ataupun susila yang baik di dalam bangsa dan negara ini. Jadi kami ingin bangsa dan negara ini sesuai dengan asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, bahwa kita sangat ingin menjauhkan bangsa dan negara ini, masyarakat khususnya anak-anak dan perempuan. Saya sepakat banget bahwa walaupun korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak ya Mbak Raya, Mbak Nana ya, tapi juga ada korban laki-laki juga kan gitu. Artinya prinsipnya kami sangat peduli dengan korban dan kami sangat ingin pelaku itu dihukum seberat-beratnya justru untuk semua tindak kejahatan seksual. Bu Fida, kita akan bahas soal poinnya dulu. Kesusilaan, bukan hanya yang kekerasan. Kita akan bahas ke dalam berandai-andai lah. Kita berandai-andai melihat Presiden sudah mendesak agar RUU TPKS ini segera disahkan dan juga dibahas. Artinya partai-partai koalisi pendukung pemerintah mau tidak mau, kami meyakini semuanya akan sepakat. Karena barusan kami juga mendapatkan informasi fraksi Golkar akan setuju dengan catatan. Artinya sudah mayoritas fraksi di DPR, 8 fraksi artinya setuju, hanya PKS saja yang tidak, artinya sudah bisa itu mulus di paripurna kalau ada political will. Nah Mbak Andi, kita berandai-andai jika nanti sudah disahkan di paripurna sesuai janji Ketua DPR Puan Maharani dan kemudian pembahasannya bergulir di DPR, menurut Mbak Andi dari Komnas Perempuan apa saja yang mesti menjadi poin perhatian saat pembahasan? Apakah pelibatan publik ini mesti dioptimalkan nantinya? Ya. Betul sekali Mbak Rifana. Jadi kalau kita lihat dari mekanisme yang ada di Balek ya, sebetulnya ada upaya untuk partisipasi publik. Dan kita sungguh berharap bahwa partisipasi ini akan terus dapat dikuatkan di dalam pembahasan di tahapan berikutnya. Nah memang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil rumusan Balek yang tertanggal Desember ini juga merupakan hasil-hasil negosiasi yang menurut hemat kami juga mengalami beberapa reduksi yang tentunya akan menghalangi optimalisasi dari RUU-nya ini sendiri. Karenanya nanti di dalam pembahasan kita perlu mempertimbangkan ulang beberapa jenis kekerasan seksual yang sempat kemudian dikeluarkan dari 9 menjadi 5 misalnya, dan juga menguat ataupun menegaskan terobosan-terobosan penting yang sudah ada di dalam rumusan dari Balek ini, misalnya tentang hukum acara pidananya dan juga untuk pemulihan dan perlindungan bagi korban. Membayangkan ruang-ruang baru, bukan saja misalnya terkait dengan isu penggunaan media online ya, tetapi juga bagaimana kekerasan seksual itu digunakan sebagai balas dendam dari beberapa pihak kepada khususnya perempuan dan juga atas diskriminasi ataupun atas alasan-alasan tertentu lainnya. Yang juga sangat penting sebetulnya yang kita tahu sedang kita tunggu-tunggu adalah upaya untuk memastikan pencegahan dan pengawasan dari layanan untuk perempuan korban kekerasan maupun korban kekerasan seksual lainnya, ini betul-betul nanti akan terimplementasi dengan infrastruktur yang cukup. Kami di Komnas Perempuan sudah pernah memeriksa 285 kebijakan daerah. Sayangnya kurang dari 7% memiliki perintah mengenai rumah aman misalnya, ataupun untuk memastikan mediko legal, layanan untuk visum yang gratis, dan lain-lain.
apalagi pemulihan dalam bentuk konseling yang kita tahu, yaitu bahkan berjangka panjang, termasuk juga pendampingan bagi seluruh masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan seksual di lingkungannya. Oke. Nah, hal-hal ini yang semestinya menjadi perhatian kita bersama. Saya sungguh berharap bahwa rekan-rekan partai, khususnya PKS, itu dapat kemudian memprioritaskan dulu kebutuhan korban. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mufidah ya, ada kekerasan karena ada yang bentuknya dengan tindak kekerasan, ada yang tidak. Mari kita fokuskan dulu dengan yang ada tindak kekerasannya. Karena dimensinya, kebutuhannya dari korban itu berbeda dengan tindak yang lainnya. Ketika kita melakukan pembahasannya bersamaan, khawatir kami adalah kita mencampur adukannya. Tidak dicampur adukan pun banyak sekali korban perkosaan yang selalu dituduh suka sama suka. Bayangkan kasus seperti di sebuah pesantren di Jawa Barat, itu bahkan ada yang menuduh bahwa para santrinya yang menginginkan. Itu kan luar biasa ya. Jadi kalau kita kemudian menyederhanakan persoalan kekerasan seksual, apalagi membuat dia tumpang tindih dengan persoalan kesusilaan lainnya yang sebetulnya tidak ada elemen korban di dalamnya, atau pakai bahasa istilah tadi adalah suka sama suka, kita punya kemungkinan meresiskan kehidupan korban karena kita tidak bisa memahami apa yang mereka alami. Baik. Artinya ada beberapa poin yang sudah saya tangkap soal jenis-jenis kekerasan seksual yang sudah dikurangi begitu ya, dari 9 menjadi 5 jenis. Itu tentu saja mendegradasi tipikal ataupun jenis-jenis kekerasan seksual. Kemudian tadi soal tindak pidananya juga digarisbawahi oleh Mbak Andi dari Komnas Perempuan. Nanti seusai jeda kita akan bahas ke DPR, ke Pansus RUU TPKS ini seperti apa. Kalau memang nanti setelah ini jadi dibahas, kemungkinan jadi dibahas karena sudah ada desakan dari Presiden, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Bu Mufidah, karena keterbatasan waktu ya, saya mau tanya pertanyaan terakhir. Meskipun sudah ada desakan dari Presiden Jokowi, ultimatum, bahkan Presiden menginginkan dan juga menginstruksikan kepada jajarannya seperti Menkumham dan juga Menteri PPA untuk melakukan koordinasi dengan DPR. Artinya akan ada lobby yang dilancarkan oleh pemerintah, oleh menteri-menterinya Pak Jokowi kepada fraksi-fraksi yang menolak ataupun masih meminta penundaan. Artinya PKS kalau nanti dilobi oleh pemerintah, oleh para menterinya Pak Jokowi, masih bisa berubah sikap atau tidak, Bu Mufidah? Kalau kita ngikutin prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan aja, Mbak Rifana. Ini kan masih belum dimasukin ke paripurna kan, jadi tahapannya masih baru selesai dari panja, kemudian nanti masuk ke paripurna. Nah, sikap PKS insya Allah akan tetap konsisten, karena justru tadi ya sekaligus menjawab dari Mbak Andi bahwa kami bukan menyandra, kami justru ingin menyempurnakan isi dari rancangan undang-undang TPKS ini supaya korban dan juga pelaku ini ada ketentuan hukumnya, dan tidak hanya yang kekerasan, tapi semua bentuk kejahatan seksual. Itu, Mbak. Oke, terakhir Mbak Andi, pada periode pertamanya Pak Jokowi sudah gagal untuk mengesahkan RUU TPKS. Apakah kemudian Komnas Perempuan optimistis pada masa periode keduanya Pak Jokowi RUU TPKS ini bisa disahkan? Kalau sikapnya Bu Mufidah dari fraksi PKS tetap mengikuti prosedur, tetap konsisten untuk menolak, ingin menyempurnakan begitu. Tapi dari Komnas Perempuan optimis pada periode kedua ini bisa disahkan? Kalau kami di Komnas Perempuan tentunya berharap bahwa tidak perlu ada lobby-lobby politik ya dari pihak pemerintah bahkan ke fraksi PKS gitu, karena sebetulnya jika kita memang betul-betul beritikat untuk melakukan sesuatu bagi warga dan tentunya terutama bagi korban, dalam hal ini yang terbanyak adalah perempuan dan anak, maka hati nurani lah sebetulnya yang harus menjadi navigator utama ya, seperti juga disampaikan bahwa RUU TPKS ini sesuai dengan mandat konstitusi kita, sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, tentunya tidak bertentangan dengan agama mana. Karena itu menurut saya yang penting diperhatikan adalah justru faktor-faktor yang menghambat terjadinya pengesahan dan pembahasan RUU TPKS pada periode yang lalu. Saya sungguh berharap bahwa tidak ada lagi siar kebencian maupun siar kebohongan terhadap RUU TPKS ini. Bahwa kita berbeda pandang, tidak boleh mencampurkan antara tindak kekerasan seksual dengan yang bukan tindak kekerasan seksual. Itu tidak sama dengan melegitimasi hal-hal yang dianggap bukan tindak kekerasan seksual misalnya. Tetapi jika model komunikasi politik ini tetap dipertahankan
oleh pihak-pihak yang menentang RUU TPKS, hemat saya akan sangat sulit. Karena publik itu menjadi terbelah ya, tidak memahami mengapa pencampur adukan ini tidak boleh dilakukan karena akan sangat merugikan korban. Khususnya perempuan yang selama ini kerap dijadikan simbol dari moralitas. Ia akan lebih banyak akan dihukum, dihakimi dibandingkan dengan ditolong ketika persoalan kekerasan seksual ini dicampurkan dengan persoalan-persoalan kesusilaan yang tidak memuat unsur kekerasan. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya sudah dapatkan apa yang tadi disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa berharap tidak ada lobby-lobby politik dalam pembahasan RUU TPKS. Tapi sekali lagi mungkin itu mustahil ya Mbak Andi, karena memang harus ada negosiasi politik untuk mencapai titik keseimbangan dan semoga titik keseimbangan itu bisa menghasilkan produk legislasi yaitu RUU TPKS yang sudah mendesak sekali untuk menjadi payung hukum melindungi para korban kekerasan seksual. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani dan juga anggota Panja RUU TPKS dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Sehat selalu Mbak Andi dan juga Bu Fida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Nusantara untuk Mbak Andi, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Rifana. wabarakatuh Bu Fida.